Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Nah, selalu saya katakan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus berarti berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Karena saya percaya betul, dengan kita mendisiplinkan diri, berani meninggalkan yang Yesus gak suka, hidup kekristenan kita lebih dahsyat, hidup kekristenan kita lebih maju, hidup kekristenan kita lebih bertumbuh, hidup kekristenan kita lebih berbuah, dan hidup kekristenan kita lebih berkenan kepada Tuhan. Yang saja katakan yeah, yes. Nah, hari ini salah satu yang Yesus gak suka, jelas Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ada banyak orang pikir, menjadi pasangan yang tidak seimbang, hanyalah bicara tentang pacaran tidak boleh dengan yang tidak seiman. I know, saya setuju. Tapi saya percaya, ayat ini bukan hanya ayat untuk orang pacaran. Jangan persempit makna firman Tuhan. Karena saya percaya ini salah satu yang Yesus gak suka. Yang harus kita pelajari. Supaya dalam segala hal kita tinggalkan yang Yesus gak suka. Dan kita hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Yang saja katakan amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus pasal 6. Ayat 14 sampai 14. Firman Tuhan sangat tegas bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dan selalu saya bilang, when the Bible said don't, it means don't. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya jangan. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya sama-sama bilang apa? Jangan. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya yes, haleluya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh merupakan pasangan yang tidak seimbang. Yes. Dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran atau kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. God is very serious in our life. Tuhan itu sangat serius. Tuhan itu sangat serius. Dia mau tinggal di dalam kita. Dia mau menjadi Allah buat kita. Dia mempersiapkan hal yang dasar dan luar biasa. Makanya Alkitab bilang, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Hidup di tengah-tengah mereka. Lewat apa? Lewat Roh Kudusnya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi Tuhan yang menuntun mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Artinya aku akan bertanggung jawab untuk hidup mereka. Wow, haleluya, klik. Ayat 17, sebab itu ada tanggung jawab spesial. Kalau kita mau meninggalkan diri dari pasangan yang tidak seimbang. Keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi your father, akan menjadi bapamu. Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Klik. Wow. Pada dasarnya saya simpulkan di sini. Tuhan kita sangat serius dengan hidup kita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya. Tuhan sangat serius dengan saya. Dunia ini penuh dengan orang yang main-main dan iseng-iseng. Ada banyak suami udah menikah masih main-main dan masih iseng-iseng. Ada banyak istri sudah menikah masih main-main dan masih iseng-iseng. Udah punya anak masih main-main dan iseng-iseng. Ada banyak orang pacaran hanya main-main dan iseng-iseng. Dan yang ngerinya ada banyak orang pelayanan masih main-main dan masih iseng-iseng. Tapi saya percaya my God is a serious God. Woo, haleluya. Sama-sama bilang sama saya Tuhan saya serius. Sama-sama bilang sama saya Tuhan saya serius. Sama-sama bilang sama saya Tuhan saya serius. Kalau saudara tanya, apa bukti keseriusannya? Yang pertama, dia memiliki target yang besar dalam hidup kita.
Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Tuhan punya target yang besar dalam hidup kita. Kalau saudara tanya sama saya, apa target yang besar itu dalam hidup kita? Yang pertama, bahwa hidup kita harus jadi berkat. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Itu sebabnya dia berikan firman, dia utus pasukan malaikat, dia berikan Roh Kudus buat kita karena ada target besar, dia mau kita jadi berkat. Klik. Kejadian 12 ayat 3 bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Berarti selalu saya katakan, hidup Kristen gak boleh ngerugiin orang. Hidup Kristen gak boleh nyusahin orang. Hidup Kristen harus jadi berkat. Pak, jangan nyusahin istrimu. Jangan merugikan istrimu, anak-anak. Jangan menyusahkan orang tua kalian. Jangan merugikan orang tua kalian. Jangan bikin sakit hati mereka. Karyawan-karyawan, jangan merugikan perusahaan. Bos-bos, jangan merugikan anak buah saudara. Jangan menyusahkan anak buah. Karena hidup Kristen harus jadi berkat. Dan Tuhan mau bekerja keras. Tuhan mau persiapkan segala-galanya. Tuhan punya target yang besar dalam hidup kita. Kenapa dia punya target yang besar? Karena dia mau kita jadi berkat. Selanjutnya, kalau saudara lihat dalam Alkitab dikatakan apa? Kejadian 24 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat gak saudara? Yusuf boleh budak di tanah Mesir. Tapi kehadirannya mendatangkan berkat. Dan saya berdoa, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, dimanapun kau berada, engkau jadi berkat. Yang setuju sama saya, katakan saya harus jadi berkat. Amin, lanjut. Klik. Yang kedua, dia memiliki target besar dalam hidup kita, bahwa kita harus dijadikan sempurna. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, itu mimpi kali pendeta. Menjadi sempurna. Bukan hanya sebuah keadaan, tapi sebuah target. Sama seperti orang ke fitness. Sudah tahu nggak bedanya fitness sama fitness? Hah? Apa bedanya fitness sama fitness? Fitnah itu kejam, fitness itu ke gym. Itu kalau saya bilang, itu dead jokes banget. Fitnah itu kejam, kalau fitness itu ke gym. Nah, orang ke gym bukan berarti akan sempurna. Tapi ada perjuangan yang terus menerus. Inilah kesempurnaan di hadapan Tuhan. Kesempurnaan bukan sebuah keadaan. Tapi perjuangan yang terus menerus yang diberkati oleh Tuhan. Karena saya ulangi sekali lagi. Tuhan punya target besar dalam hidup kita. Because God is serious with us. Yang pertama apa yang dia mau? Dia persiapkan hidup kita untuk jadi berkat. Makanya Alkitab bilang justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Hidup Kristen bukan hidup yang menyesali kekurangannya. Hidup Kristen bukan hidup yang karena kekurangan akhirnya membenarkan kesalahan-kesalahan, tindakan-tindakan bodoh yang kita ambil. Tapi yang kedua, target Tuhan dalam hidup kita agar kita menjadi sempurna. Coba lihat ayat firman Tuhannya. Saya mau semuanya ini jelas firman Tuhannya. Matius 5 ayat 48. Karena itu Alkitab tidak bilang usahakan. Alkitab bilang haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna di sini bukan sebuah keadaan. Tapi sempurna di sini sebuah perjuangan. Karena God sees your heart. Tuhan lihat hati saudara yang terus berjuang. Jadi Pak, yang penting firman Tuhan bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Makin hari makin maju. Makin hari makin benar. Makin hari makin bersih. Makin hari makin menyenangkan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dia memiliki target besar dalam hidup kita. Menjadi berkat, menjadi sempurna. Yang ketiga, agar kita mengalahkan dunia. Dunia coba menipu kita. Dunia coba memperdaya kita. Dunia coba menyeret kita. Tetapi Alkitab bilang kamu memang ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Karena ada target yang besar, makanya Alkitab bilang
Aku naik ke sorga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Kenapa kita harus ada penolong? Karena target besar. Kita harus jadi berkat, kita harus menjadi sempurna. Yang ketiga, kita harus mengalahkan dunia. Jangan jadi sama dengan dunia. Alkitab bilang kalau kamu jadi sama dengan dunia, kasih Bapa tidak ada dalam dirimu. Coba lihat ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah. Haleluya. Semua yang lahir dari Allah tanpa terkecuali mengalahkan dunia. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya lahir dari Allah. Karena Alkitab berkata kita ini buatan Allah. Alkitab berkata kamu harus dilahirkan kembali. Bukan dengan daging dan darah, tapi dengan roh dan firman. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir dari Allah. Dan Alkitab bilang sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Makanya Alkitab bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Itu sebabnya Yesus menegur Thomas. Thomas, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi berbahagialah orang yang meskipun tidak melihat, tapi dia tetap percaya. Haleluya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita nggak usah ikut terprovokasi. Kita nggak harus ikut stres dengan dunia. Kita nggak harus ikut kompromi dengan dunia. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Setiap kali ada pikiran-pikiran negatif, tolak dalam nama Yesus. Ya setuju sama saya, bilang saya pemenang. Haleluya, sama-sama bilang saya pemenang. Lebih keras, sama-sama bilang saya pemenang. Sama-sama bilang saya pemenang. Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Yes. Lanjut. Apa target yang besar yang Tuhan bilang? 1, menjadi berkat. 2, menjadi sempurna. 3, mengalahkan dunia. Yang keempat, haleluya, menginjak ular dan kalajengking. Apa maksudnya? Coba lihat ayat ini. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada, sama-sama bilang sama saya, tidak ada. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada. Sama-sama bilang tidak ada. Sama-sama bilang tidak ada yang membahayakan saya. Amin. Siapa yang percaya? Kuasa Tuhan menolong kita. Sehingga apapun yang terjadi tidak ada yang membahayakan kita. Amin. Saudaraku, iblis mau kita khawatir. Iblis mau kita berpikir negatif. Iblis mau kita panik dan cemas. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan mau kita menginjak ular dan kalajengking. Apa itu ular dan kalajengking? Kekuatan musuh kata Alkitab yang membahayakan kamu. Tapi Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Hidup Kristen bukan hidup yang penuh ketakutan. Hidup Kristen bukan hidup yang penuh kekhawatiran. Tapi hidup Kristen hidup yang penuh keyakinan bahwa ada kuasa Tuhan yang memampukan aku menang atas segala permainan jahat musuh. Haleluya. Lanjut. Yang kelima saya pelajari. Why God is so serious with us? Kenapa Tuhan kita Tuhan yang serius? 1, karena dia memiliki target besar dalam hidup kita. Agar kita menjadi berkat, agar kita menjadi sempurna, agar kita mengalahkan dunia, agar kita menginjak ular dan kalajengking. Sehingga tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kita. Dan yang kelima, haleluya. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi pergumulan, izinkan saya mengingatkan buat saudara itu wajar. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Kenapa jadi jenderal? Jauh lebih susah daripada sekedar jadi kopral. Karena target yang besar kalau jadi jenderal. Itu sebabnya latihannya juga lebih berat. Pendidikannya pun lebih lama. Jadi kalau hari-hari ini saudara menghadapi tantangan, kuatkan hati saudara dan ingat. Tuhan punya target besar. Bahwa saya harus jadi berkat, saya harus jadi sempurna, saya harus mengalahkan dunia. Saya harus menginjak ular dan kalajengking. Dan saya harus memerintah bersama Kristus. Dan saya percaya, kalau Tuhan beri target dalam hidup kita, Tuhan juga persiapkan segalanya supaya kita mencapai target yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan saya akan mencapai target. Yes. Coba lihat ayat ini. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta.
Dan siapa yang duduk di atasnya? Malaikat? No. Ketua-ketua sinode? No. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Tanya sama sebelah saudara, kau orang bukan? Iya, kan? Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa yang diserahkan kuasa untuk menghakimi? Bukan malaikat. Bukan orang-orang suci. Tapi orang-orang biasa. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi siapa yang duduk di situ? Yang pertama orang-orang yang setia. Yang kedua orang-orang yang tidak kompromi. Dan yang ketiga orang-orang yang hidup suci. Dan yang keempat orang-orang yang membiarkan Kristus yang mengendalikan hidupnya. Melewati segala-galanya. Jadi karena itu. Kalau saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi pergumulan, tetap maju. Yesus sama saya bilang, saya harus tetap maju. Yes, sama-sama bilang saya harus tetap maju. Sama-sama bilang saya harus tetap maju. Wow, berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya, saya akan tetap maju. Karena Tuhan punya target yang besar dalam hidup kita. Klik. Selanjutnya saya pelajari, dia bukan hanya memiliki target besar dalam hidup kita. He's a serious God. Bukti dia Tuhan serius, dia memiliki target besar dalam hidup kita. Tadi sudah saya jelaskan 5 target besar. Dan yang kedua, dia memiliki aturan-aturan yang tidak berat. Tapi mengarahkan kita pada hal-hal yang dahsyat. Jadi kadang-kadang kita pikir, aduh hidup Kristen kok susah banget. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Hidup Kristen harus ngalah, harus sabar, harus setia, harus bertahan. Harus andalkan Tuhan. Harus kita semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Bukan hanya Tuhan punya target besar. Tapi dia memiliki aturan-aturan yang sebenarnya berbeda dengan dunia tapi tidak berat. Tetapi mengarahkan kita pada hal yang dahsyat. Apa itu? 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintah itu tidak berat. Kenapa berat? Karena kita jalani dengan daging kita. Tapi Alkitab bilang hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Waktu kita berani menanggalkan daging kita. Lalu mulai hidup dalam roh, disitulah kita tahu. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Pertanyaan saya. Masihkah kau merasa ke gereja seminggu sekali berat? Masihkah kau merasa bahwa melayani Tuhan itu berat? Masihkah kau merasa membaca Alkitab tiap hari itu berat? Masihkah kau merasa mengalah, sabar, mengampuni itu berat? Kalau firman Tuhan menjadi berat buat kita, artinya kita masih hidup di dalam daging. Cepat hari ini mengerti. Biar Roh Kudus ambil alih kehidupan kita. Selanjutnya. Ulangan 28 ayat 10 sampai 14. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. Lihat saudaraku. Ketaatan kita pada firman Tuhan akan membawa kita pada kejutan-kejutan yang sungguh mengagumkan. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah janjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu. Untuk memberikannya kepadamu. Ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga kau memberi pinjaman pada banyak bangsa. Tapi kau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Klik. Dan apabila kau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kau berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi saudaraku, tugas kita bukan ngitungin berkatnya. Tugas kita bukan untuk mengklaim janji Tuhannya. Tugas kita melakukan firman. Tugas kita apa? Sama-sama bilang melakukan firman. Tugas kita apa?
Yang semangat dong, mentang-mentang saya nggak ada, ntar minggu depan awas tuh. Jangan lupa Sabtu saya udah ada ya. Untuk acara Breakthrough Worship Youth Glow, ya kan. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati. Tugas kita mentaati firman. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Sama-sama bilang mentaati firman. Tugas kita apa? Mentaati firman. Dan tugas Tuhan menggenapi segala janji-janjinya. Mereka tepuk tangan ya meriah buat Tuhan. Lanjut. Jadi kenapa Tuhan serius dengan kita? Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Keluar, pisahkan dirimu dari kegelapan. Yang pertama, karena dia memiliki target besar dalam hidup kita. Yang kedua, karena dia memiliki aturan-aturan yang tidak berat, tapi mengarahkan kita pada hal yang dahsyat. Jadi kalau aturan-aturan Tuhan masih berat, artinya kita tidak mau menyalipkan daging. Dan kita tidak mau dipimpin oleh roh. Yang ketiga, karena dia Tuhan yang serius. Dia meminta keseriusan kita. Ini sangat normal. Kalau ada adik-adik muda di sini, saya mau tanya. Kalau lu serius sama pasangan lu, tiba-tiba cowok lu gak serius. Stres kali. Udah gak usah nangis gitu. Ada yang ngeliatin saya gini. Itu kayaknya gue banget. Iya kan? Cowok-cowok lu udah serius. Cewek lu masih main-main kan nyebelin ya. Betul gak? Pak, Bapak serius. Istri Bapak gak jelas gitu. Ngurus anak juga gak jelas. Hari-hari masih kumpul terus sama teman-temannya. Bu, ibu udah serius bu. Urus anak segala macam. Laki lu cuma main game gak jelas gitu. Jadi keseriusan pasti menuntut keseriusan selanjutnya. Kalau kita serius dalam mengerjakan sesuatu, kita juga ingin serius. My God is a serious God. Dia sampai mati curahkan darah buat kita. Masa kita apa-apa ngeluh, masa kita apa-apa putus asa, kita masa apa-apa ngambek gitu. Serius dikit dong. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Saya katakan amin, klik. Nah saya pelajari. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Dan ini bukti. Because God is a serious God. Dia minta keseriusan kita. Klik. Apa artinya? Bahwa Tuhan minta kita untuk jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Betul, saya mengerti. Yang pertama bicara tentang jangan pacaran kemudian menikah dengan orang yang tidak seimbang. Jadi biasain. Saya berdoa supaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, khususnya yang remaja, yang muda, hatinya terbakar oleh cinta Tuhan dan selalu punya prinsip yang jelas. Saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Setuju? Ya, diem semua. Setuju? Ya bukan bapak-bapak sama ibu-ibu yang setuju. Adik-adik muda, rekan-rekan remaja, setuju? 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 Semua adik-adik muda, rekan-rekan remaja bilang, saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Yang semangat dong. Sama-sama bilang saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Amin. Kalau perlu taruh di status saudara. Kalau perlu taruh di TikTok saudara. Di Instagram saudara, di Twitter saudara. Di status WA saudara. Kalau saudara Facebook, taruh di Facebook saudara. Saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Mau seganteng apapun dia, mau secantik apapun dia, mau sebaik apapun dia, mau sekaya apapun dia. Terlalu menjijikkan. Ada banyak orang yang meninggalkan Yesus hanya karena cowok. Hanya karena cewek. Buat saya sangat murahan orang seperti itu. Yesusnya saja dia khianati.
demi uang, demi kecantikan, demi kenyamanan. Padahal untuk kita, Yesus curahkan darahnya. Buat saya orang-orang yang meninggalkan Yesus, minta maaf. Alkitab sudah menubuatkan di akhir zaman akan ada banyak orang berlaku fasik terhadap perjanjian. Dan Alkitab berkata orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Dan Alkitab saya sudah menubuatkan di akhir zaman akan datang banyak murtad yang besar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kaget kalau hari-hari ini kita lihat yang namanya artis lah, yang namanya pemimpin lah, yang namanya orang-orang hebat lah. Karena tidak mengenal Kristus dengan betul. Dibujuk dengan bujukan-bujukan dunia, tinggalkan imannya. Tetapi Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh selamatnya. Katakan amin. Karena itu sebagai gembala, saya menasihatkan saudara sesuai dengan firman Tuhan. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya, jangan tunggu pacaran dulu baru putus, tidak. Dari pertama ketika saudara kenalan sama orang, saudara udah buat batasannya. Karena saya bilang, 2 gerbang untuk masuk dalam masa pacaran. Yang pertama, dia harus seiman. Dan yang kedua, harus beda jenis kelamin. Karena zaman sekarang seiman sih seiman. Tapi sejenis kelamin juga repot saudara-saudara. Jadi mau seganteng apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, secantik apapun. Seseksi apapun lah kalau zaman sekarang orang kadang-kadang itu jadi pertimbangan. Tapi ini yang saya mau bilang. Yang pertama syaratnya, dia harus seiman. Dan yang kedua, dia harus beda jenis kelamin. Jelas ya? Nah, karena itu jangan menimbulkan masalah akhirnya. Udah pacaran, lama-lama senang, udah makin dekat. Lalu sakit. Nah, akhirnya udah nikah sendiri-sendiri. Kacau semuanya, berantakan. Baru nangis sendiri, menderita sendiri. Itu yang saya bilang masalah yang lu buat sendiri. Ya ingat ya. Dari pertama gerbangnya harus jelas. Saya tidak akan jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. 2. Apa artinya? Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan kompromi dengan dunia ini. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan. Dalam dunia keseharian, dalam dunia komunitas. Belajar tetap punya prinsip. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Makanya saya suka lagu itu. Sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Sekali Yesus, selamanya Kristus. Hidup Kristen bukan hidup yang kompromi. Hidup Kristen adalah hidup yang dipimpin Roh Kudus. Jadi ketika saudara kerja sama orang, ketika saudara membangun sesuatu, biasakan. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Yang selanjutnya, apa artinya gelap dan terang tidak bisa bersatu? Jangan pakai standar-standar dunia dalam pengambilan keputusan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Makanya selalu saya bilang, ada 2 standar pengambilan keputusan. Yang pertama, minta Roh Kudus untuk bimbing kita. Karena Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus mengingatkan kita akan seluruh janji Allah. Dan Roh Kudus akan mengajar kita untuk masuk dalam seluruh kehendak Allah. Minta Roh Kudus bantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, kita harus jujur sama Tuhan. Bilang, Tuhan kalau ini kehendak Tuhan, buka pintu seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu. Dan ketika itu pintu ditutup, gak usah berontak. Percayalah Tuhan tidak akan tutup sebuah pintu tanpa membuka pintu lebih besar lagi. Siapa yang percaya ada pintu lebih besar terbuka? Oh haleluya. Saya merasa dalam roh saya. Ada saudara-saudara yang hari ini sedang sangat kecewa karena ada beberapa pintu sedang tertutup. Tapi hari ini saya mau bilang. Pintu yang tertutup bukan tanda bahwa Tuhan tidak jawab doa saudara. Pintu yang tertutup bukan tanda bahwa Tuhan tidak melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Tapi pintu yang tertutup mengajar kepada kita bahwa ada jalan kita yang Tuhan belum setujui. Karena dia sedang persiapkan sesuatu yang lebih besar dalam hidup kita. Yang setuju bilang saya siap. Siap bersemangat. Siap menanti jalan Tuhan.
Dan siap taat dan setia sampai akhirnya. Wow, haleluya. Selanjutnya klik. Apa artinya? Kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Harus bersahabat dengan semua orang. Betul. Namun hati-hati dalam pergaulan. Apa bedanya sekadar bersahabat sama apa artinya dalam pergaulan? Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Paulus punya istilah yang luar biasa. Jangan duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa. Artinya gini, we can say hi to everyone. Kita bisa bergaul dengan semua orang, kita bisa belajar dari semua orang. Sehingga hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Kalau hidup Kristen eksklusif gitu, oh gak mau bergaul, dia bukan Kristen, nanti nular. Aduh. Buat saya itu Kristen yang kampungan. Karena saya percaya anak Tuhan bergaul sama semua orang. Karena kita harus jadi berkat buat semua orang, right? Tetapi bergaul, istilah Paulus bilang jangan duduk makan bersama dengan orang berdosa. Apa artinya? Waktu mereka duduk makan di zaman itu, di budaya Yunani, di budaya orang-orang Korintus, disitulah mereka curhat, disitulah mereka bertukar pikiran, disitulah mereka meminta pandangan-pandangan. Sementara pada zaman itu, zaman filsuf, dan mereka yang senang mempelajari ajaran-ajaran tentang dongeng-dongeng, tentang tahayul-tahayul. Nah itu yang ditentang oleh Paulus. Kita bisa bersahabat sama semua orang. Tapi tiba saatnya pada hal-hal yang prinsipil dalam hidup kita. Kita harus diskusi dengan orang-orang rohani. Kita harus diskusi dengan orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Makanya selalu saya bilang, di gereja kita harus bangun komunitas, di gereja kita harus bersahabat. Jangan lupa masuk gereja salaman sama orang kiri kanan saudara, bergaul. Sehingga saudara punya teman-teman gereja yang sangat mendukung, membangun dalam terang anugerah Tuhan. Dan itu akan menolong pertumbuhan iman kita. Untuk makin hari makin maju dalam terang Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, klik. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kesimpulan saya. Pesan pentingnya kita belajar dari 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, haleluya, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ada 3 hal di sini. 1, kalau saya tahu saya salah, saya tahu saya ada dalam lingkungan yang keliru, saya harus keluar. Kalau saya tahu saya salah, kalau saya tahu saya ada di lingkungan yang keliru, kalau saya tahu ada kebiasaan-kebiasaan yang saya tahu Yesus gak suka, sama-sama bilang sama saya harus keluar. Setuju? Kalau saya ada di lingkungan yang salah, kalau saya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Yesus gak suka, kalau saya hidup di dalam dosa, sama-sama bilang saya harus keluar. Yang setuju bilang saya akan keluar. Yang kedua, dikatakan apa? Pisahkan dirimu dari mereka. Pisahkan dari apa? Pisahkan dari hal-hal yang gak membangun. Pisahkan dari hal-hal yang gak jadi berkat. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Pisahkan dirimu. Petrus duduk berdiam di api bersama dengan tentara-tentara Romawi, bersama dengan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Mereka mock Jesus, mereka menertawakan Yesus, menghina Yesus, merendahkan Yesus. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Petrus terpengaruh. Seorang datang dan berkata, kau pasti muridnya. Dia bilang, I don't know him. Itu dia. Pisahkan dirimu dari mereka. Kalau akhirnya tanpa kita sadari, kita mulai jadi ikut merokok. Kita mulai suka ngomongin orang. Kita mulai suka membuli orang. Candaan-candaan kita mulai cabul. Kita jadi orang yang kasar. Kita jadi orang yang gak menghargai istri. Kita jadi orang yang gak menghargai suami. Pisahkan dirimu dari situ. Karena kita anak-anak Tuhan.
Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Dikatakan, janganlah menjamah apa yang najis. Kalau kita tahu salah, tolak. Kalau kita tahu nggak benar, tolak. Kalau kita tahu tidak memuliakan Kristus, tinggalkan. Hidup jangan cari puas diri. Ada banyak orang yang bilang, habis gimana sih pendeta dia ngecewain saya, habis gini. Hidup ini bukan soal puas diri. Tapi hidup ini soal bertumbuh. Soal maju. Soal dewasa dalam Tuhan. Dan pisahkan diri kita dari segala yang najis. Katakan amin.